Happy birthday to me. Happy birthday to me. Apa ini? Apa ini guys? Mau tahu ya? Subscribe. Nanti ini kita akan bahas di video selanjutnya ya, setelah video kali ini ya. Aku singkirin dulu nih. Anggap aja teaser ya. Hari ini kita akan nge-review dan unboxing ini dia. Hot Toys. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube ZT Hobi Jajan. Oke, so pada video kali ini aku akan nge-unboxing dan review Hot Toys Mark 3. Let's go. Jadi, ya, aku lagi ulang tahun. Tuh, jadi aku dibeliin hadiah oleh pacar aku. Dia beliin aku Hot Toys Mark 3 diecast. Enggak, sebenarnya ini aku yang request. Ya, jadi intinya aku boleh request barang apapun yang aku mau ya. Biar tepat sasaran gitu loh. Jangan sampai ntar pas kita dibeliin barang, akunya nggak srek gitu kan. Jadi lebih baik apa yang aku mau dibeliin gitu kan. Ya kan? Ide bagus kan? Jadi ini dia Hot Toys Mark 3. Ini aku beli barangnya second nih guys ya, karena kalau beli baru kemahalan ya. Jadi tahu diri lah, walaupun minta orang beliin tapi harus tahu diri ya. Ini aja udah lumayan mahal ya menurut aku ya. Ini dia masih ada box coklatnya. Aku udah cek produknya ya. Apa sih? Udah cek figurnya. Make sure kalau ini dalam keadaan bagus pada saat ngiriman gitu kan. Jadi aku udah bedet box coklatnya gini. Oke, kalau gitu, box coklat sebenarnya cuma gini doang. Cuma ada tulisan Iron Man Mark 3, 12 inch figure special edition. Special edition, karena saya lagi ulang tahun, guys. Enggak ya, bercanda. Ini kebetulan aja dapetnya special edition. Oke, kalau gitu kita langsung saja keluarkan box Iron Man-nya dari si box coklat ini. Ya, ini keluarnya agak tricky nih. Soalnya bawahnya tuh suka copot, guys. Jadi harus kebalik begini keluarinnya. Pelan-pelan ya. Biar dia tidak copot. Apakah copot? Nggak ya, aman ya. Oke, so ini dia dus Iron Man Mark 3 diecast. Ini kece banget ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sini tuh, kondisi dusnya ini sudah lumayan kelihatan lah kalau jadi barang lama gitu kan. Sudah berdebu, terus sudah ada kayak noda-noda gitu di atas sini. Mungkin kalian nggak bisa ngeliat ya, tapi ya gitulah. Tapi ini cuma untuk plastiknya doang ya. Berdebu segala macam. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas boxnya terlebih dahulu ya, detail itu seperti apa sih. Oke, jadi bisa dilihat di sini ada hologram Iron Man 3 Mark 3 di sini. Lalu di sini ada tulisan Hot Toys Special Edition Iron Man Mark 3 1/6 scale collectible figure Movie Masterpiece Series diecast. Ada logo Movie Masterpiece, ada juga logo Hot Toys di sini. Ini ada kodenya MMS 256D07. Untuk sampingnya polosan aja, ya cuma ada coretan-coretan holograpik doang. Terus di belakangnya ini ada tulisan cast yang ngedesain dan ngebuat figur ini guys. Berterima kasihlah kepada bapak-bapak ini ya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja unboxing dia. Pertama kita lepaskan dulu bagian atasnya seperti ini. Oke, taruh di bawah dulu. Lalu bagian bawahnya juga kita lepasin seperti ini. Oke. Terus di dalam sini kosong ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini penampakannya. Kita dapat styrofoam. Lalu kita pisahin dulu untuk bagian plastik yang ada di bawahnya. Di bawah sini ada stand base ya guys. Kita pisahin dulu ya. Nah, kita bahas satu-satu nih. Pertama ini kita dapat stand base. Di sini ada apa ya? Something yang cukup standar lah ya untuk Hot Toys ya. Ada untuk stand base, ada tiangnya juga, ada klemnya juga, dan ada untuk baterai. Jadi sini baterainya masih lengkap karena yang pemilik sebelumnya itu nggak pernah mencoba guys baterainya. Semua yang ada di sini tuh masih bagus banget kecuali baterai yang emang udah soak ya. Tidak usah kita review lah ya, cuma gini doang sih basically. Oke, kita langsung saja ke action figurnya guys. Ini yang bikin aku tidak sabar nih. Mark 3 diecast. Bagaimanakah bentuknya? Kita buka. 3, 2, 1. Tada! Wadidaw. Wadidaw. Ini definisi old but gold guys ya. Mantap sekali. Oke, kita akan bahas satu-satu perentelan ya. Kalau di sini dapat beberapa aksesoris gitu ya. Oke, kita akan mulai dari head sculpt-nya Tony Stark dulu di sini. Nah, kita dapat head sculpt-nya Tony Stark di sini guys. Ya, detailnya seperti ini, cakep banget. Terus jauhnya tuh kayak bisa ada artikulasi ini, aku nggak tahu fungsinya buat apa. Mungkin biar nyopotin faceplate-nya gampang kali ya. Dan ini dia tidak ada dent sama sekali ya. Emang konsepnya clean gitu untuk Mark 3 ini. Head sculpt-nya mirip banget. Terus di sini juga kita dapat faceplate-nya yang juga masih clean sekali.
Ini detail dalamnya seperti ini. Oke. Terus ini bisa ditutup seperti ini. Ada magnet ya. Oke, masih bagus sekali, kalian lihat sendiri ya. Bagus sekali. Sekarang kita taruh dulu sini. Next kita dapat badannya guys. Nah, di sini ini catnya udah melebar nih. Catnya udah melebar karena udah lama kan barang ini kan. Di sini kita dapat perutnya guys. Perutnya ini kayak dapat apa ya, opsional gitu loh untuk pose dia miring atau nge-twist perutnya ya. Biasa orang pakai ini untuk landing pose, tapi yang landing pose itu nggak bagus gitu loh. Jadi ini nggak bakal aku pakai, oke? Ya udah, nice to have aja dapat ini. Terus selanjutnya kita mendapatkan misil yang ada di pundaknya 2 piece. Ada ini misil yang ada di pundaknya, ini ada artikulasi di sini ya. Senjata ada artikulasinya di sini. Dan dia ada magnetnya di sini. Ada tulisan R sama L juga untuk biar kalian nggak kebalik. Terus next kita dapat di sini rudal yang ada di tangannya, ada 2 piece. Detailnya kira-kira seperti ini ya. Ini juga ada tulisan R sama L harusnya. Ya, ada tulisan R sama L-nya biar tidak kebalik. Lalu aku mendapatkan ini flare-nya. Flare-nya ini berarti ini yang mode keluar ya. Kalau yang sekarang lagi dipakai kan lagi mode masuk tuh, yang ada di pinggangnya. Ini kalau dipakai untuk mode pas flare-nya kebuka gitu loh. Ada tulisan R sama L juga di dalamnya. Next kita mendapatkan tangan yang lagi relax hand. Dan untuk tangan ini sedikit luntur ya bagian atasnya ya. Bagian flap atas ini sedikit luntur. Warnanya agak-agak pink udah nih. Terus kalau untuk tangannya sendiri kayak masih merah pekat sih. Jadi masih aman. Lalu kita mendapatkan tangan yang fist. Nah, kalau di sini dia udah luntur nih, udah warnanya udah pink 1, merah 1 nih, udah nggak karuan warnanya. Ini penyakit umum Hot Toys karena dia bahannya plastik, guys. Terus di sini ada kayak lecet-lecet gitu, tapi aku nggak tahu ini bisa dihilangin atau nggak. Ada den di sini, kayak kotor gitu loh. Ini bisa dihilangin sih harusnya. Ya, ini bisa dihilangin, guys. Ya, jadi biasalah tuh kotor-kotor doang. Kebalik nih, kalau yang ini flapnya bagus, tangannya luntur. Kalau yang satu ini flapnya luntur, tangannya bagus gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Lalu yang terakhir ini adalah special editionnya guys. Aku nggak tahu kenapa ini special edition dan dapat ini. Ini adalah arc reactor Tony Stark yang ada di movie-nya, di Iron Man 1. Di Iron Man 2 juga ada ini. Ini waktu dia bikin arc reactornya pas dia lagi di Goa ceritanya gitu kan. Dan ini bisa nyala guys, lucu banget. Lihat ya. 3, 2, 1. Tuh, bisa nyala. Lucu ya, ini untuk pajangan bagus sih. Detailnya juga bagus banget, ada akriliknya gitu. Untuk dipajang sih ini oke banget ya. Nice to have. Ini special editionnya tuh ini kayaknya keunggulannya. Oke, aku taruh di sini, hati-hati biar tidak jatuh. Oke, kalau gitu yang terakhir, moment of truth ini adalah figurnya. Akan aku coba keluarkan. Kita angkat dulu dia, bangun kamu. Nah, ini dia guys, Hot Toys Mark 3. Kamera yang depan juga butuh detail guys. Kamera yang itu juga butuh detail. Cara bagaimana guys? Kalau menurut aku sih ini secara overall ya masih oke. Masih oke ya. Aku nggak bilang ini perfect tapi ini oke. Kita akan bahas detailnya sebentar lagi tentang apa aja yang kurang kalau misalnya kalian beli barang ini second hand gitu ya. Untuk boxnya udah kosong, aku akan minggirin dia dulu. Kita akan langsung saja masuk ke pembahasan detail figurnya, oke? Aku akan langsung stay di kamera yang atas ini aja ya, biar lebih jelas ya, walaupun agak gelap sedikit, nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari kepalanya dulu, guys. Untuk kepalanya detailnya itu masih bagus banget ya. Faceplate-nya masih sangat-sangat mulus. Sangat mulus, guys, di sini. Masih bagus banget, ya. Untuk helmnya juga masih bagus banget, karena dia bahannya, konsepnya tuh nggak ada dent sama sekali, jadi mulusnya kelihatan gitu loh. Kalau ada lecet tuh kelihatan. Oke, untuk kepalanya bagus sekali. Terus kita turun ke bagian pundak atau bagian daerah dada atas gitu ya. Untuk bagian dada atasnya di sini ada minus di sini guys, karena Hot Toys itu untuk belakang ini dia pakai karet. Jadi dia agak pudar dan agak kotor di sini. Karena biasa kalau karet itu kan menyerap debu ya. Jadi dia kotor dan agak lengket ya. Jadi di sini udah jelek nih bahannya di sini. Tapi untuk bahan yang plastiknya atau bahan yang die-cast-nya ini masih bagus banget. Oke, lalu kita balik ke flap. Flap pertama masih bagus. Flap kedua detailnya juga masih bagus. Tapi di sini ada lecet guys. Nih, ini lecet ada di sini. 1, 2 ya. Ini kemungkinan lecet karena dia kebentok sama ini nih, sama flapnya. Jadi karena ketekan-tekan terus jadi dia lecet. Jadi emang ini harus hati-hati nih. Ya, ini juga ada detail-detail yang bisa dibuka seperti ini keren banget. Ini bahannya ada yang besi, ada yang plastik, jadi kayak campuran gitu guys.
Terus di sini ada tombol on off-nya. Nanti harusnya kita akan cek LED-nya apakah nyala atau enggak ya. Kita tutup lagi pelan-pelan biar tidak meleceti figurnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Lalu kita ke pinggangnya. Nah, pinggangnya di sini mulus banget ya, nggak ada minus sama sekali. Masih bagus sekali pinggangnya. Oke, lalu kita masuk ke pundaknya. Untuk pundaknya juga di sini masih bagus banget. Ya, ada artikulasi di sini. Tuh, bisa diangkat ya. Bisa diangkat-angkat lah inti artikulasinya, oke? Terus di sini dia agak copot guys di belakangnya. Belakang sini agak copot dikit, tapi dia ada kayak female gitu, tinggal dimasukin aja. Mungkin ini udah kendor, udah dol doang sih ini, tapi bisa dikencengin nanti. Ya, tapi ini nggak ada masalah sama sekali lah. Terus tangannya kondisinya masih sangat-sangat baik ya. Nggak ada minus sama sekali di tangannya, nggak ada lecet, nggak ada minus. Sendinya masih sangat seret, sendi tangan juga masih sangat seret. Ya, semuanya masih bagus banget. Terus di bagian bawah ini ada tangan yang artikulasi jari-jarinya. Juga masih sangat bagus ya, karena bahannya plastik atau besi ini, aku nggak tahu. Oke, tangan sebelah kiri juga sama, sebelah kanan juga sama aja, masih bagus banget. Flap juga masih bagus banget. Shoulder pad juga masih bagus banget, tidak ada minus sama sekali. Lalu kita ke kolornya guys. Nah, di sini kolornya bahannya udah plastik. Jadi dia bisa dibuka kayak gini. Dan untuk kondisi kolor juga masih sangat bagus banget, nggak ada lecet sama sekali. Dan dia juga tidak belang guys, karena bahannya plastik. Ya, sangat bagus sekali. Lalu kita turun lagi kakinya. Kondisi kakinya di sini mungkin dia agak sedikit loyo ya, karena pertama itu alasannya dia berat guys. Jadi kalau misalnya kita angkat dia suka jeglek sendiri gitu loh. Tapi ini nggak parah sih, kalau berdiri masih bisa banget ya. Terus di sini ada sedikit garis ya, kayaknya ini lecet deh. Tapi nggak tahu lecetnya karena apa nih. Tapi aku juga nggak tahu nih apakah ini bisa digosok sampai hilang gitu ya. Oke, ada sedikit dent di sana kakinya di bagian emasnya. Terus untuk sekelilingnya juga masih sangat bagus. Di bagian betis sangat bagus. Sampai ke bawah bagus sekali guys. Ke bagian kaki perfect, bagus banget. Ini nanti bisa dibuka-buka ini untuk flap-flapnya. Kaki sebelah ini juga sama aja, agak-agak sedikit ya, karena dia berat kan, diecast ya. Terus untuk di sebelah sini pahanya mulus, nggak ada lecet. Belakang juga mulus, sampai ke bawah juga mulus, nggak ada lecet sama sekali. Ke kaki juga mulus, nggak ada lecet sama sekali. Oke, kondisinya kira-kira seperti itu guys ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri, apakah kalau kalian beli mainan ini figur, dia tuh masih worth it, masih bagus gitu kan. Ya balik lagi ke pinter-pinternya kalian nyari guys ya. Jadi menurut aku ini mah worth it aja kalau misalnya aku cuma mau pajang dia dengan pose berdiri gitu kan. Menurut aku ini masih oke banget. Kondisinya masih bagus. Kalau misalnya aku nilai, ini kondisinya bisa di angka 8,5 sampai 9/10 lah ya. Tapi kita akan lihat dulu apakah LED-nya nyala semua. Oke? Tapi nanti kita akan ngebahas artikulasinya dulu. Apa aja sih yang bisa dilakukan si Hot Toys Mark 3 ini, diecast? Oke ya, kita mulai. Oke? Artikulasi, kita mulai yang pertama itu dari kepalanya dulu guys ya. Oke, kalau untuk Mark 3 ini, kepalanya bisa ditongak ke atas kah? Kita akan cek. Jauh banget. Jauh ya. Dia bisa nongak ke atas jauh ini guys. Jauh. Terus kalau nunduknya nggak terlalu jauh. Nunduknya standar. Oh, nggak bisa nunduk sini. Dia kayak cuma chin down doang ya. Terus lehernya dia nggak ada artikulasi guys di sini. Lehernya mate, nggak ada artikulasi. Oke, lehernya nggak bisa. Terus noleh-nolehnya bisa 360 derajat. Nah, di leher sini ada lecet dikit guys, ternyata guys. Ini orangnya terlalu bersemangat nih ngadain kepalanya nih sampai ada lecet dikit untuk bagian lehernya. Tapi nggak apa-apa ya, ketutup ya. Shoulder padnya di sini ada artikulasi yang bisa diangkat-angkat seperti ini. Seperti biasa ada per-per gitu ya. Terus tangannya bisa diangkat sejauh apa ya, kita coba tes. Tangannya cuma bisa sampai lurus. Ya, mungkin bisa lebih kalau misalnya nekat, tapi bisa sampai sejauh ini tangannya, oke? Terus ini di bicepnya bisa diputar-putar, tapi nggak bisa 360, takutnya lecet ya. Lalu ada artikulasi di bagian siku. Lumayan lah kalau untuk ini, sekitar 90 derajat guys. Bisa lebih mungkin, tapi takut lecet. Ada ball joint di sini. Kalau untuk ini dia tangan, plate yang ada di tangannya itu nempel ke tangan ya. Beda sama beberapa main Hot Toys Iron Man yang lainnya yang terpisah. Ini udah nempel nih. Terus ada ball joint. Terus artikulasi tangan juga masih seret banget. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian torsonya. Untuk torso di sini, dadanya masih bagus sekali dan dia tidak ada artikulasi sama sekali, guys. Itu kekurangan Mark 3 diecast. Mate dia, mate total. Dia nggak bisa muter, nggak bisa noleh, nggak bisa bungkuk, nggak bisa nongak, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa sama sekali. Jadi dia artikulasi sama dengan 0. Ya, kocak sekali memang. Oke, kita ke belakang. Di sini ada flap yang tadi udah aku bahas ya. Flap atas ada 1, 2.
flap agak bawah ada satu, tapi ada artikulasi lanjutannya di sini. Terus ada detail-detail besi-besi yang bagus banget. Jadi kalau di efek terbang dia bakal kece banget yang ini ya. Terus kita turun ke kolornya. Kolornya ini bisa dibuka untuk bagian samping ya. Ini untuk mempermudah dia kalau misalnya... Oh, dadanya kebuka. Oh, ini ada dadanya nih. Ternyata dadanya bisa dicopot guys. Aku lupa ngebahas ini. Ini detail bagian dadanya ya. Semoga kelihatan. Detailnya kira-kira seperti ini. Jadi dia ada bagian plate perut dan bagian plate dada ya. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi bisa dibalikin lagi. Kita tutup lagi aja ya. Tutup lagi dulu. Oke, kita ngebahas di si kolor tadi nih. Kolornya bisa diangkat sejauh ini guys. Untuk mempermudah dia kalau dia mau nendang ke samping. Gitu. Jadi nggak ada penghalangnya nih kayak gini. Biar nggak lecet juga. Oke. Kolor kanan kiri bisa dan kolor depan juga bisa nih dikit. Ya, jadi kolornya ada satu artikulasi, dua artikulasi. Cuma ada dua doang ya. Berarti kalau kanan kiri total ada 4 artikulasi di bagian kolornya. Oke, next kita akan coba ke kakinya. Kakinya itu bisa ngangkang, lumayan jauh nih ya, bisa ngangkang lumayan jauh. Terus di bagian pahanya itu bisa diputer-puter, tapi hati-hati takut lecet ya. Terus kakinya bisa diturunin nggak? Nggak bisa turun nih kakinya guys, nggak bisa turun. Artikulasi sangat terbatas ya Hot Toys yang ini ya, dia nggak bisa turunin paha. Terus dengkulnya ada kayak tak-tak-tak gitu, untuk artikulasi tak-tak-tak gitu. Dan dia tidak double join. Iya, nggak ada double join guys. Dengkulnya single join doang. Wah, ini berarti masih Hot Toys yang apa ya? Belum berkembang gitu loh. Artikulasi masih kocak banget nih. Oke, belum ada double join di sini. Terus bagian betisnya ini bisa dibuka, guys. Untuk bisa kalian melihat mekanismenya dalam sini. Tuh, terus bagian kaki betis bawah juga bisa dibuka. Coba aku tes ya. Nah, kayak gini. Jadi kalian bisa ngintip-ngintip bagian dalamnya tuh piston-pistonnya gimana gitu. Tapi ini pajangan doang ya. Jadi ini nice to have doang. Nggak sampai ada fitur-fitur kok. Bisa dibuka doang ya. Terus bagian kaki depan ini juga bisa ada flap yang bisa dibuka untuk mempermudah si kaki ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dan ada jari juga yang bisa ditekuk-tekuk dikit. Bisa dibilang artikulasinya ini minim sekali ya. Hot Toys pada zamannya. Ini keluaran tahun berapa ya ini ya? Kayaknya udah tua sih ini. Oke, tapi ini kalau misalnya diberdiriin begini, ini gagah sekali sih. Mark 3 ini nih bener-bener apa ya namanya? Eye-catchy gitu loh kalau aku lihatnya. Gagah gitu loh, gimana sih nyebutnya ya? Ya, gitu ya. Jadi untuk artikulasi untuk Mark 3 ini memang agak-agak kurang banget ya sejujurnya kalau dibandingkan dengan Hot Toys yang agak-agak keluaran terbaru ya. Keluaran terbaru itu maksudnya kayak 7 tahun lalu, 6 tahun lalu itu tuh kayak masih udah bagus banget artikulasi. Tapi ini kayaknya udah tua banget ya, sampai Hot Toys pun masih belum terlalu berkembang soal artikulasinya. Oke, nah sekarang kita akan bahas fitur yang terakhir, which means itu adalah fitur LED guys. Oke, kalau gitu aku akan coba pasang dulu semua baterainya, nanti aku akan kembali lagi. Oke, sebentar ya. Oke, aku kembali guys. Aku sudah bergelut dengan pemasangan baterai Hot Toys ya. Seperti yang kalian tahu, masang baterai Hot Toys itu adalah challenging, susah. Tapi menurut aku sih nggak terlalu susah sih sampai bikin malas gitu, nggak. Aku enjoy lah, aku enjoy kalau untuk ngemasangnya. Walaupun agak gregetan gitu kan, tapi aku enjoy. Oke, aku udah pasang semua. Dan harusnya ini nyala semua ya. Kita akan coba satu-satu. Pertama, LED-nya dimulai dari si bagian kepala atau matanya ya. Caranya adalah buka dulu topengnya. Terus di sini ada untuk bagian baut, tinggal dicopot, tinggal masukin baterai kecil 3 biji ya. Terus kita tinggal hidupin switch-nya aja begini. Terus tinggal tutup lagi. Jadi deh. Bagaimana menurut kalian? Kece kan? Untuk LED matanya hidup, bagus sekali ya. Oke, untuk LED kepala aman. Sekarang kita akan lanjut ke LED tangan dulu ya. Tangan di sini ada switch juga di sebelah sini. Tapi untuk masukin baterai langsung dari belakangnya sini guys. Ada baut ya. Baterainya sama, pakai 3 biji aja. Terus tinggal kita tekan tombol switchnya ke bawah. Hidup deh. Kelihatan ya? Tuh, untuk tangan di repulsornya. Kalau dari depan kelihatan nggak sih? Harusnya sih kelihatan lah ya. Oke, tangan kiri juga hidup. Sekarang kita ke tangan sebelah kanan. Tinggal dicetek aja. Tik, hidup deh. Tuh ya, masih terang banget ini mah. Aman, bos. Aman, bos. Oke, sekarang yang terakhir itu ada di dadanya. Kita tinggal ke bagian belakang, buka flap sebelah sini. Ini ada untuk bautnya ya. Ini untuk pakai baterai, ini pakainya baterai yang gede nih. Gede dan tebal, ini pakai 3 biji. Oke, tinggal kita switch ke bawah. Tik. Hidup.
Nah, hidup juga guys. Jadi untuk arc reactor ini bagus banget. Dalam itu kayak ada detail-detail yang sangat bagus gitu loh menurut aku. Jadi masih bagus sekali ya. Tuh, coba aku berdiriin dulu dengan benar ya. Nah, kayak gini, agak goyang-goyang dikit, agak serem dikit sini. Oke, jadi untuk LED feature-nya semuanya masih nyala dan masih bagus banget. Dan ini kelihatan epic sekali sih. Mark 3 ini emang gigi sih. Oke ya, aku akan coba bandingin dia dengan ZD Toys punya ya. Karena aku lihat memang ini kelihatannya sama sih. ZD Toys sama Mark 3 yang ini tuh kelihatannya kayak sama gitu loh. Kayak plek ketiplek banget. Sama-sama artikulasinya kurang. Sama-sama bentuknya bagus gitu kan. Tuh, kalau misalnya aku bandingin sama ZD Toys. Coba aku nyalain juga nih. Ini ada LED juga nih. Kamu jangan bercanda kamu ya. Jangan main-main sama ZD Toys ya. Tuh, ada LED juga nih. Jangan nggak kalah dia. Tuh, kece ya. Kakak adik. Mirip soalnya. Oke. Gimana menurut kalian tentang figur ini? Ini second ya guys ya. Bisa dibilang aku bisa bilang lah harganya ini setengah lah dari harga baru. Kurang dari setengah bahkan ya. Kurang dikit dari setengah aku belinya. Jadi harganya cukup miring. Dan itu harga terbaik yang bisa aku dapat pada saat ini di toko hijau. Oke. Dan barangnya kondisinya masih reasonable lah untuk dibeli kalau menurut aku ya. Walaupun memang kurangnya tuh beberapa lah. Ada yang belang. Ada yang lecet-lecet dikit gitu. Ada yang karetnya udah menyerap debu gitu kan. Tapi untuk fitur overall ini masih sangat-sangat bagus banget. Oke, jadi ini adalah hadiah ulang tahun buat aku. Dan aku seneng banget dibeliin ini. Aku request dan dibeliin maksudnya. Ya, terima kasih. Oke, jadi ya udah sekian dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian ada request atau ada komentar apapun, silahkan drop semuanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan jajan-jajan selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Biron!